Ya, malam ini saya sedang berada di Desa Sasak. Kebetulan saya ingin melaksanakan kewajiban saya mengerjakan UAS mata pelajaran sejarah lisan, dan kali ini saya sedang bersama narasumber saya. Nah, monggo perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Reza Pangestu. Ya, saya bukan siapa ya, masih anak muda. Saya asli dari desa Sasak Karangwangun yang sekarang bernama Desa Karangwangun. Kalau untuk sejarahnya sendiri gimana, Pak? Asal usulnya? Asal usul nama mungkin ya. Ya, yang pertama. Asal usul nama dari desa Sasak itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti itu sebagai jembatan atau penghubung pintu masuk menuju kerajaan keraton yang dipimpin Pangeran Sutajaya. Ini menurut versi dari Gebangnya. Jadi Sasak itu adalah jembatan menuju keraton yang ada di Gebang, yang sekarang bernama Desa Gebang. Tapi kalau menurut versi dari Desa Pakusambennya dari Jawa Timur, itu awal mulanya ada seorang kiai yang babat alas di desa, bukan desa ya, alas Kesambi, di babat alas, lalu dibuat pedukuhan yang bernama Desa Pakusamben sekarang. Dulu sih namanya Kesamben karena di situ hutan Kesambi. Nah, dari situ babat alas, beliau itu adalah seorang ulama dan juga keturunan keraton dari Keraton Solo. Babat alas di sini beliau bernama Syekh Abdurrahim, Syekh Abdurrahman, mohon maaf, Syekh Abdurrahman. Beliau yang babat alas di Desa Kesamben. Nah, menyebar, banyak yang datang meminta obat, yang sakit minta obat, akhirnya kan banyak yang berguru di situ, jadi desa, terus melebar hingga pada akhirnya beliau pindah ke Buntet yang sekarang ada Pondok Pesantren Buntet tuh. Beliau juga mengajar lagi di sana. Di sini juga ditinggalkan oleh murid-muridnya. Lalu setelah berkembang, diresmikan karena sudah masuk ini ya, apa namanya, Belanda ya, maksudnya kan Belanda. Ini kan jalannya jalan Hindia Belanda di situ, karena di Samben itu terpencil lah, pojok lah. Nah, bikin balai desa di Sasak. Itu menurut versi dari Desa Pakusamben. Sasak itu adalah pencalan apa ya? Pencalan itu pecahan dari Desa Pakusamben. Tapi kalau menurut babat keraton yang ada di Gebang itu, Desa Sasak itu awal mulanya adalah jembatan, nama jembatan Ya, berarti iya. maksudnya Desa Sasak sendiri dulunya ada jembatan atau gimana itu? Maksudnya jembatan yang menghubungkan ke keraton yang dibuat oleh Pangeran Sutajaya tadi kan? Ya, mungkin secara ilustrasi ya, yang dikatakan jembatan itu penghubung ya, bukan jembatan terus ada kali, iya. Ada pagarnya tuh, pintu masuk menuju keraton. Nah, di sini
ada penjaga. Volume-nya di situ. Terus tadi kan ada perubahan nama. Iya. Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Maksudnya kenapa diganti gitu? Ya kan karena pemekaran sih. Desa Sasak kan menurut dari versi yang ada di Gebang itu apa namanya, yang di Pakusaben kan termasuknya Sasak, itu mekar jadi 2 desa. Yang Sasak itu yang di sini namanya Desa Karangwangun, di sana itu namanya Pakusaben. Hubungan saya sedang ada di Desa Sasak. Tadi sudah dijelaskan oleh bapaknya bahwa Desa Sasak itu adalah jembatan atau sebagai penghubung ke kerajaan yang dibuat oleh Pangeran Sutajaya. Sekarang sebenarnya Pangeran Sutajaya itu siapa ya? Kalau menurut versi yang ada di sini ya, Pangeran Sutajaya itu berasal dari kerajaan Demak atau Mataram lah. Nah, beliau itu mempersunting anak cucu dari Sunan Gunung Jati. Beliau hijrah ke daerah dari keraton keluar daerah, entah ada problem apa di sini, membangun keraton dengan ilmu yang dianugerahi oleh Tuhan ya. Beliau mendirikan kerajaan lah, keraton di sini di Gebang. Nah, keratonnya sekarang itu sudah tidak ada. Kenapa bisa ya begitu? Maksudnya pasti ada ceritanya juga kan? Oh iya, menurut versi yang ada di sini lagi ya, itu Pangeran Sutajaya mungkin ada yang tidak senang ya. Orang baik kan pasti ada yang tidak senang, entah itu dari kalangan orang jahat maupun dari orang baik lagi ya. Nah, suatu cerita ada pangeran yang di Losari itu, pangeran siapa? Angkawijaya. Angkawijaya itu ingin menuju ke keraton di Cirebon ya, bersilaturahmi atau menceritakan tentang Pangeran Sutajaya. Itu dalam perjalanan tahu bahwa di Gebang ada keraton ya. Nah, balik lagi mempertanyakan, ini memang iya keraton, tapi kata Pangeran Sutajaya itu jangan dibocorkan. Jadi menurut beliau, Pangeran Sutajaya, jangan dibocorkan, nanti disangkanya saya ini mendirikan kerajaan di atas kerajaan atau di dalam kerajaan ya. Padahal sih tidak. Nah, akhirnya kan disampaikan dari sana kan nggak percaya karena Pangeran Sutajaya dan istrinya itu nggak bawa apa-apa ya. Akhirnya kan muncul sebuah kesepakatan lah, ada sumpah kalau memang menurut Antara ini Angkawijaya pihak keraton. iya, kalau memang di Gebang itu ada kerajaan, kata Pangeran Angkawijaya, silakan penggal kepala saya. Kalau memang di Gebang tidak ada ya, silakan dipenggal. Karena saya melihat di Gebang itu ada kerajaan yang mendirikan dan pemimpinnya itu Pangeran Sutajaya. Akhirnya kan tim dari keraton Cirebon itu kan berkunjung. Nah, pas berkunjung sudah tidak ada keraton yang di Gebang tuh di atas ini. Allah lah. Nah, akhirnya kan dipenggal. Akhirnya sampai sekarang Pangeran Sutajaya dan keluarganya pun entah di mana sampai sekarang. Makamnya tuh banyak, cuma nggak tahu yang ahli di mana. Sebetulnya diceritakan nggak, maksudnya apa maksud dan tujuan dari Pangeran Sutajaya mendirikan kerajaan tersebut? Yang pertama jelas, yang paling mendasar itu tentang dakwah Islamiyah. Ya, maksud daerah Gebang itu sendiri Iya. ya. Karena mungkin beliau mendapatkan tugas dari gurunya
untuk dakwah Islam di pelosok-pelosok untuk babat alas. Jadi kan beliau di sini membangun kerajaan, ada masjidnya, ada pasarnya. Jadi kan kerakyatan dan ekonomi tuh terbangun, iya, terbangun. Di sini kan orang-orang awam ya, belum ada, waktu itu kan masih kejawen lah. Akhirnya kan dengan apa sih namanya, sentuhan-sentuhan dakwanya Pangeran Sutajaya kan dengan damai, tidak ada peperangan. Akhirnya kan berkembang, masyarakatnya banyak, karena beliau juga orang sakti ya, bisa menyembuhkan penyakit, diberikan kemampuan, dianugerahi kemampuan oleh Allah. Akhirnya kan banyak yang berguru dan juga tinggal di sini mengabdi di Keraton Gedong. Visinya itu yang pertama, dakwah Islam, menyebarkan Islam. Kalau nggak ada beliau nggak mungkin saya beragama Islam. Ya meskipun di sana ada Sunan Gunung Jati pun di sini kan masih hutan belantara. Desa ini pun Jauh ya cuma maksudnya. jembatan, hanya sebatas jembatan. Ini seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Barusan telah dijelaskan oleh bapaknya tentang Pangeran Sutajaya, perannya dalam desa Sasak, yakni menyebarkan dakwah Islam. Dan berhubung hari sudah malam, saya akhiri video kali ini. Terima kasih Pak sudah mau berbagi pengetahuan kepada kami. Ya, sama-sama. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum.